Boy, kalian pernah nggak sih mikir gimana caranya biar duit nggak cuma diem aja, tapi bisa bekerja buat kita? Kayak punya asisten pribadi gitu, tapi bentuknya duit. Bener banget tuh, biar nggak cuma ngendep di rekening aja ya kan? Eits, kenalan dulu dong, gue Mila. Dan gua Fadil, Selamat datang lagi di Pot FM. podcast Fadil dan Mila. Yup, kita berdua udah siap banget nih nemenin kalian ngupas tuntas soal. Investasi. Halo semuanya, apa kabar nih? Jadi gini, ngomongin investasi tuh kadang kayak milih mau makan apa pas lapar banget ya. Hah, gimana tuh? Ada yang pengen cepet kenyang sekarang, kayak makan mie instan gitu kan. Cepet tapi ya gitu deh. Ada juga yang mikirnya buat kesehatan jangka panjang, pilih salad organik. Lebih sehat tapi mungkin nggak langsung nendang. Bener juga. Nah, hari ini kita mau bedah pilihan menu investasi biar kalian nggak salah pilih, ya kan? Bener banget. Kita bakal bongkar berbagai jenis investasi berdasarkan sumber-sumber terpercaya biar kalian nggak cuma ikut-ikutan tapi beneran paham. Siap jadi investor pintar dalam 5 menit? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Soal resiko lawan untung. Ini penting banget. Intinya sih, mau untung gede, ya siap-siap risikonya juga gede. Kayak nggak ada makan siang gratis lah istilahnya. Ini tuh kayak milih jalan pulang kerja. Mau cepet sampai rumah, lewat jalan tikus, ngebut gitu kan, risiko tinggi tuh. Tapi untung waktu. Bener. Atau Atau... lewat jalan raya yang macet parah, tapi udah pasti selamat sampai tujuan. Risikonya rendah. Untungnya mungkin ya waktu tempuhnya lebih lama, tapi aman. iya paham. Jadi risiko itu bukan buat dihindari ya, tapi dikelola, cari seimbangnya gitu. Tepat. Cari keseimbangannya yang cocok sama kita. Oke. Nah, sekarang kenalan yuk sama menu-menu investasinya. Mulai dari yang paling kalem kali ya, deposito. Ini kan kayak nabung biasa di bank, tapi bunganya dikit lebih oke. Terus aman banget, dijamin pemerintah lewat LPS. Iya, aman sih aman, tapi bunganya itu kadang suka kalah sama inflasi. Jadi nilai duit kita ya gitu-gitu aja, nggak nambah banyak. Ibaratnya nih, deposito tuh kayak nyimpen es krim di freezer. Gimana? Aman sih, nggak bakal cair es krimnya, tapi ya kelamaan rasanya gitu-gitu aja. Nggak tiba-tiba nambah topping sendiri kan? Anjir, iya juga. Bener banget, nggak nambah topping. Lanjut ya, ada obligasi, surat utang. Jadi kita kayak ngasih pinjem duit ke pemerintah atau perusahaan gitu. Nanti kita dapat bunga rutin, namanya kupon. Terus pas jatuh tempo, duit pokok kita dibalikin. Oh, jadi kayak minjemin duit ke orang gitu ya? Nah, mirip lah. Lebih aman dari saham biasanya, tapi harganya bisa goyang juga nih. Apalagi kalau suku bunga BI naik turun. Iya. Ini kayak minjemin charger ke temen gak sih? Gimana tuh analoginya? Pasti dibalikin sih pokoknya, ya kan? Kadang dapat ucapan makasih, itu kuponnya lah. Tapi pas kita lagi butuh banget chargernya, dianya lagi pakai. Harganya jadi berasa turun gitu pas kita perlu. Waduh, relate banget itu mah. Sering kejadian. Terus ada emas. Beli fisik gitu kan, batangan atau perhiasan. Katanya sih nilainya awet, jadi pelindung pas ekonomi lagi nggak jelas. Betul, sering disebut safe haven kan? Tapi emas ini nggak ngasih duit rutin kayak bunga atau dividen. Dan naiknya juga kadang mesti sabar banget. Punya emas tuh kayak punya koleksi action figure langka. Wih, keren dong. Keren, harganya bisa naik gila-gilaan mungkin. Tapi ya nggak bisa dipakai bayar parkir tiap hari kan? Nggak cair gitu aja. Hahaha, bener juga sih. Oke, lanjut. Apa lagi nih? Ada reksadana. Ini solusi oke nih buat yang modalnya mungkin terbatas atau baru memulai atau nggak mau pusing milih satu-satu. Jadi kita kayak patungan duit barang investor lain, terus ada ahlinya, manajer investasi, yang ngelola dan nyebarin ke banyak tempat. Otomatis terdiversifikasi gitu. Oh, jadi nggak perlu ribet ngikir sendiri ya? Iya, ada banyak jenisnya juga. Ada yang aman banget, ada yang tengah-tengah, ada yang lebih berani. Wah, ini kayak ikut tour travel ya? Nah, itu dia. Gampang kan? Bayar sekali, udah dapat paket lengkap jalan-jalan kemana-mana. Nggak usah pusing mikirin itinerary sendiri. Tinggal duduk manis. Betul banget. Gampang kan jadinya? Mantap! Terus, yang paling sering bikin heboh nih saham. Beli sebagian perusahaan gitu kan. Potensi untungnya katanya paling wow. Bisa dari kenaikan harga sahamnya, capital gain, atau bagi hasil perusahaan, dividen.
Tapi juga paling bikin deg-degan ya. Harganya itu loh, naik turunnya cepet banget kayak roller coaster. Butuh belajar, butuh sabar, butuh mental baja. Main saham tuh, kayak lagi PDKT. PDKT gimana? Bisa bikin berbunga-bunga banget pas lagi untung gede. Rasanya dunia milik berdua. Tapi pas lagi rugi bandar, waduh, bisa bikin galau tingkat dewa, nangis di pojokan. Bener banget, butuh mental baja asli. Terakhir nih, properti. Punya tanah, rumah, apartemen gitu-gitulah. Bisa disewain buat dapet duit rutin, terus harga tanah sama bangunan kan cenderung naik terus ya dalam jangka panjang. Iya sih, kelihatannya oke banget. Tapi modalnya itu loh. Nah, itu dia tantangannya. Modalnya biasanya gede banget di awal. Terus jualnya juga nggak segampang jual gorengan di pinggir jalan. Butuh waktu. Bener, jual rumah itu kadang kayak nyari jodoh, nggak bisa sehari kelar. Nah, dari semua pilihan tadi, penting banget nih kata sumber-sumber kita buat nggak naruh semua telur dalam satu keranjang. Ingat aja, dulu mungkin saham lagi oke banget. Pas pandemi kemarin, malah emas yang naik daun. Nggak ada yang juara terus-menerus. Betul. Kuncinya itu diversifikasi. Sebar investasi kita ke beberapa jenis. Biar kalau satu lagi anyep, yang lain masih bisa nyelamatin gitu. Ibaratnya kayak punya banyak gebetan lah. Gimana nih? Kalau satu nolak masih ada cadangan. Tapi ini jangan ditiru ya kalau soal gebetan. Fokus investasi aja. Bisa aja loh. Oke. Jadi intinya diversifikasi ya. Terus gimana cara milih yang pas buat kita? Nah, ini penting. Pertama, kenali diri lo sendiri. Lo tipe orang yang gimana? Pemberani alias agresif? Atau di tengah-tengah aja, moderat? Atau si paling aman, konservatif? Terus? Kedua, tujuannya apa investasinya? Buat apa duitnya nanti? Dan kapan dibutuhinnya? Jangka pendek, menengah, atau panjang banget buat pensiun nanti? Oke, terus dicocokin gitu ya? Iya, dicocokin. Kalau butuh cepat dan maunya aman, ya mungkin deposito atau reksadana pasar uang. Kalau buat beberapa tahun lagi, mungkin obligasi atau reksadana campuran. Nah, kalau buat jangka panjang banget kayak dana pensiun, baru deh lirik saham, properti, atau reksadana saham. Tentunya sambil ingat risikonya ya. Jadi milih investasi itu kayak milih filter IG ya? Hah? Filter IG? Kok bisa? Sesuaikan sama mood kita saat itu profil resiko. Dan tujuan postingan kita, itu tujuan finansialnya. Mau kelihatan cerah ceria atau estetik misterius, beda filter kan? Benar juga sih, analogi filter IG oke juga. Jadi gitu guys, rangkumannya dia, investasi itu penting banget biar duit kita nggak tidur aja. Kenali pilihan menunya, sesuaikan sama diri lo, profil resiko dan tujuan lo, dan yang paling penting, jangan lupa sebar resiko, alias diversifikasi. Betul banget. Dan ingat, investasi itu kayak lagi nge-gym. Wah, analogi lagi nih, gimana tuh? Awalnya mungkin pegel-pegel, butuh konsisten datangnya, dan hasilnya nggak langsung kelihatan six-pack gitu kan. Tapi kalau dijalanin terus, maksudnya dompet, jadi makin sehat dan kuat di masa depan. Mantep analogi penutupnya. Nah, sekarang giliran kalian nih. Kalau menurut kalian, investasi itu paling mirip sama apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Coba dong komen di bawah. Penasaran nih sama analogi kalian. Terus nih ya, ada satu pemikiran terakhir buat kalian renungin. Gimana kalau ternyata resiko terbesar dalam hidup itu bukan pas kita rugi investasi, Terus apa dong? tapi justru saat kita nggak berani mulai sama sekali? Waduh, dalam banget tuh. Bener juga ya. Oke deh guys, segitu dulu obrolan kita hari ini di Pod FM. Yep. Semoga mencerahkan dan bikin kalian nggak bingung lagi soal investasi ya. Jangan lupa dengerin kita lagi di episode selanjutnya. Gue Fadil. Dan gue Mila. Sampai jumpa. Dadah semua.